Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sudah memasuki bulan Februari, ya. Minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Imlek. Bagi yang belum, saya sampaikan bersama istri saya, selamat tahun baru Imlek 2573. Biarlah kita di tahun ini semakin dekat dengan Tuhan, semakin diberkati oleh Tuhan, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Dan kita semua mengalami kebahagiaan, rezeki yang berlimpah. Amin, saudara? Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur karena kita sebagai WNI, warga negara Indonesia, kita ini adalah warga keturunan Tionghoa. Dan sebagai orang Kristen, kita bersyukur karena kita WNS, warga negara surga. Puji Tuhan, saudara. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya, mari jangan sia-siakan segala kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Itu sebabnya, saudara, kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini banyak warga keturunan Tionghoa yang merayakan, saudara, Hari Raya Imlek. Ya. Hari Raya Imlek bukan milik satu agama, bukan. Tapi milik warga keturunan Tionghoa, apapun keyakinan, kepercayaan agamanya. Jadi, Hari Raya Imlek itu merupakan budaya etnis warga keturunan Tionghoa. Sekali lagi, itu bukan punya sesuatu agama, tetapi milik warga keturunan Tionghoa. Saudara, Imlek itu dirayakan karena mereka menyambut musim baru yang baru, saudara. Musim baru yang baru. Jadi, masyarakat Tiongkok itu zaman dulu kerjaannya itu bercocok tanam, saudara. Nah, selama musim dingin, mereka tidak bisa bekerja di ladang, mereka tidak bisa beraktivitas, saudara. Tapi setelah beberapa bulan memasuki musim semi, mereka bersuka cita, ya, karena bisa bekerja lagi beraktivitas di ladang. Dan ketika mereka bercocok tanam, berkatnya melimpah. Itu sebabnya ketika musim semi tiba, mereka merayakan. Lalu dipakai sebagai Hari Raya Imlek, saudara. Nah, mereka bersuka cita, lalu sesama mereka mengatakan Sin Jun Kyong Hee. Artinya, selamat memasuki musim baru, saudara. Sin Jun Kyong Hee. Diam Hok Diam Sui. Artinya, tambah umur, tambah rezeki, tambah kebahagiaan. Jadi, karena saudara sudah tahu, tahun depan, saudara kalau mengucapkan selamat tahun baru Imlek itu, saudara mengatakan apa? Sin Jun Kyong Hee. Selamat musim baru, musim semu yang baru. Tapi jangan mengatakan Kong Si Fa Cai. Nah, saudara, kenapa kita tidak boleh mengatakan Kong Si Fa Cai? Kong Si Fa Cai itu artinya, saudara, semoga bertambah kaya. Itu doa orang miskin, pengemis di Hong Kong. Supaya dapat angpau kepada orang kaya, mereka mengatakan Kong Si Fa Cai. Semoga tambah kaya, supaya angpaunya lebih banyak, saudara. Jadi, saya ingatkan, saya anjurkan ya, kalau tahun depan memasuki Hari Raya Imlek, berkata apa, saudara? Sin Jun Kyong Hee. Selamat, Sin Kyong Hee itu selamat. Selamat apa? Menyambut musim semi yang baru. Nah, kalau saudara tambahi boleh. Senti Cian Gang, semoga tubuh sehat,
wanserui, artinya semua harapan, ya, semua harapan sesuai, terlaksana apa yang diharapkan kita. Nah itu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan Sinchun Kyonghi kepada saudara semua. Semoga musim semi yang baru ini menambah kebahagiaan, menambah rezeki di dalam kehidupan kita. Sebagai orang Indonesia keturunan Tionghoa, kita bersyukur. Sebagai orang Kristen, kita bersyukur karena kita warga negara surga. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, ya, Imlek dirayakan untuk menyambut datangnya musim semi. Saya katakan, supaya mengatakannya, Sinchun Kyonghi, Diam Hok, Diam Sui. Ya, saudara tahu semua. Nah, sekarang saudara, ya sekali lagi jangan seperti orang Hong Kong yang bilang kongsi fakjai supaya mereka diberi angpao yang banyak. Bukan, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini temanya adalah Imlek dalam iman Kristen. Apa saudara? Imlek dalam iman Kristen. Saudara, pertanyaannya adalah apakah orang Kristen itu boleh merayakan Imlek atau tidak? Kita akan lihat nanti. Apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Saudara, jawabannya boleh dan tidak boleh. Boleh apabila tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak boleh apabila bertentangan dengan ajaran Kristen, ajaran Alkitab. Itu tidak boleh. Misalnya, ya, memanggil roh. Nah, itu tidak boleh, saudara. Ya, jadi yang bertentangan dengan Alkitab kita tidak boleh lakukan. Tetapi selama itu cocok dengan firman Tuhan, kita boleh merayakan. Nah, kita akan melihat, saudara, apa saja yang cocok dengan firman Tuhan dan kita boleh melakukannya. Ya. Dan kedua, bagaimana sikap Kristen terhadap tahun baru Imlek. Yang pertama, kita ini mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Ya, selama 1 tahun, Tuhan sudah memelihara, melindungi, memberkati. Bahkan di tahun ini, kita berdoa untuk menjalani tahun ini, kita juga disertai oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8, ya, Aku akan berjalan di depanmu. Aku akan menyertaimu. Tuhan kita itu Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Walaupun ada pandemi COVID, ada resesi ekonomi, jangan pernah gentar. Karena Allah kita Immanuel, Allah yang menyertai kita, orang yang beserta dengan Tuhan, dia pasti dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Roma 8 ayat 37 berkata, jikalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Allah akan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan sesuai dengan rencana panggilannya. Amin. Nah, kita akan melihat, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa. Kalau kita dipelihara, saudara, sepanjang tahun, bahkan tahun yang akan datang, yang akan kita jalani, kita disertai, dilindungi oleh Tuhan. Patut kita mengucap syukur. Saudara, apa saja yang kita lakukan? Di dalam Imlek, menghormati orang tua. Nah, itu boleh, saudara, dilakukan. Orang Kristen harus seperti leluhur kita, kepada orang tua, kita harus menghormati. Ada ayatnya, Efesus 6, ayat 2 dan 3. Ya. Kalau kamu menghormati ayah dan ibumu, maka kamu akan apa? Diberi panjang umur dan berhasil. Nah, cocok dengan firman Tuhan. Nah, menghormati orang tua, kebersamaan, kerukunan, suka memberi, itu cocok dengan firman Tuhan. Boleh kita lakukan. Nah, kegiatan apa saja di dalam merayakan Imlek yang sesuai dengan iman Kristen dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saya berkata tadi, mengucap syukur atau bersyukur senantiasa karena kita sudah dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Amin. Dan kita melihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan, ya.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu, bagi saudara dan saya. Jadi dalam situasi apapun, saudara, kita harus mengucap syukur. Karena mengucap syukur di dalam segala perkara. Waktu diberkati oleh Tuhan, waktu tidak ada berkat. Tadi saya ngomong dengan adik saya, Bapak Agustianto, kita harus menikmati walaupun pendengaran berkurang. Ya, kita nikmati katanya. Itu artinya orang menerima, bersyukur dalam segala hal. Sebab Tuhan Yesus itu baik. Amin. God is good. All the time. All the time. Sekali lagi. All the time. And God is good. All the time. Amin. Saudara, kita melihat saudara tentang kebersamaan. Di dalam perayaan Imlek itu ada kebersamaan. Ketika mereka berkumpul bersama, saudara, lalu kita tahu bahwa yang muda memberi hormat kepada orang tua. Uhau. Nah, ya, puji Tuhan. Lalu Painian ini ada kerukunan. Lihat orang-orang warga keturunan Tionghoa sampai dilarang oleh presiden jangan dulu berkumpul karena adanya pandemi. Tapi mereka berkumpul apa saudara? Karena mereka rukun. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ketiga dikatakan, how happy, how present if God's people to live together in harmony. Alangkah indahnya, betapa eloknya jikalau anak-anak Tuhan itu duduk kompak bersatu secara rukun. Lalu ayat 3 berkata, kesanalah Tuhan memberkati. Kemana diberkati Tuhan? Di mana ada kesatuan dan persatuan. Amin, saudara. Jadi mereka berkumpul itu, saudara, karena menghormati orang tua. Cocok dengan firman Tuhan. Lalu mereka family gathering, dinner, pesta reuni keluarga. Makan malam bersama. Oh, luar biasa. Ya, di tahun ini ada seorang teman baik saya memberikan satu meja ya di restoran Bima. Kami sekeluarga makan dengan sukacita. Nah, karena apa? Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Nah, di dalam kebersamaan itu, saudara, kita melihat ada persatuan dan kesatuan. Pesta reuni keluarga, ya, Tuan Yen Fan, ya, makan malam bersama, luar biasa. Nah, menghormati orang tua, saya katakan itu dalam Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu, ibumu, dan ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu apa? Berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah, budaya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, it's okay. Boleh dilakukan, saudara. Tapi yang bertentangan dengan firman Tuhan, jangan dilakukan. Kemudian, tentang angpau. Semua suka. Ya, tentang angpau. Saudara, mereka suka memberi. Yang muda memberi sama orang tua. Nah, saya tidak minta cara ngasih saya. Tapi yang sudah menikah ngasih yang lebih muda gitu ya. Angpau itu disukai semua orang. Nah, ini ada di dalam Alkitab. Suka memberi, saudara ya. Cocok dengan firman Tuhan. Suka memberi. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Amin ya. Orang Kristen tidak boleh pelit, saudara. Ya, tidak boleh pelit melilit. Tapi suka memberi, pasti diberkati oleh Tuhan. Kisah 20 ayat 35 berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada nerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncang, sampai tumpah keluar. Akan dicurahkan ke dalam haribanmu. Jadi berilah maka kamu akan diberi. Orang yang suka memberi itu tangannya di atas. Orang yang menerima tangannya di bawah. Saudara lebih mau mana, saudara? Enak memberi. Karena firman Tuhan berkata adalah lebih berkat, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, puji Tuhan, ya, keluarga Bapak Bengtek itu suka memberi. Ya, saya tahu ini mungkin pemberian Bengtek ya. Hordeni ya. Iya. Ini pemberian Bapak Lukas Anggono, loudspeaker itu. Ya. Saya ingat orang yang memberi, saudara. Mimbar kita yang lama itu diberi oleh Ibu Erika beberapa tahun yang lalu. Dan mimbar yang baru ini diberi oleh Bapak Ibu Gunawan.
saudara, pemberian itu luar biasa. You don't remember by what you have, but you remember by what you give. Kamu tidak diingat orang karena apa yang kamu punya, tapi kamu diingat oleh orang karena apa yang kamu beri. Ya, saya, saudara, banyak diberi. Saya pakai arloji baru, hitam, dikasih orang. Saya ingat Bapak Agustianto ngasih saya alat bantu dengar, itu ada saya bawa, saudara. Ya, jadi memberi itu luar biasa. Ini mimbar yang baru, saya lihat gereja-gereja besar pakai mimbar seperti ini. Apalagi ini Ibu Gembala mengusahakan dikasih bunga, saudara ya. Wah, luar biasa. Sekali lagi, pelan-pelan kita membenahi gereja kita supaya lebih nyaman, kita lebih beribadah dengan sukacita, ya. Nanti tambah AC, monitor. Saya percaya Tuhan itu baik. Kalau kita cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, cinta gereja Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus suka memberi. Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Orang yang medit melilit, saudara. Orang yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Itu sebabnya, saudara, walaupun saudara memberi, ya, sukacita, karena saudara diberkati oleh Tuhan, tidak akan kekurangan, saudara. Bahkan kita akan terus berlebihan. Seperti sumur itu, kalau digali, saudara, maksudnya diambil airnya, tidak akan berkurang. Ya, ambil terus, besok ada lagi, besok ada lagi. Seperti itu, saudara. Ya, walaupun tidak diambil, ya tetap di situ airnya. Nah, suka memberi, angpau itu cocok dengan firman Tuhan, boleh dilakukan. Kemudian tahun ini dikatakan tahun macan air, ya, tahun 2022 atau tahun 2573 ini katanya tahun macan air, ya. Mengapa disebut macan air? Tahun macan air bagi budaya Tionghoa itu lambang daripada raja hutan, raja binatang, ya, yang terkenal apa dengan kekuatannya yang besar, dengan keberaniannya mengusir kejahatan. Tapi jangan lupa, kita punya yang jauh lebih dari macan ini. Saudara, kita tahu, kita punya the lion from Judah, ya. Lion from Judah, singa dari Yehuda. Wahyu 5 ayat yang kelima berkata, sesungguhnya singa dari Yehuda, ya, singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang. Saudara, kita mempunyai macan yang lebih hebat dari macan di dunia ini. Itulah the Lion of the Judah ini. Lion of Judah, singa dari Yehuda. Siapakah dia, saudara? Itulah Yesus Kristus. Amin. Ayo kita yang percaya, kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita punya Yesus Kristus yang lebih dari semuanya. Roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itu sebabnya kita sangat bersyukur. Sekarang yang kedua, yang bagian B. Bagaimana sikap Kristen terhadap tahun baru Imlek? Ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari perayaan Imlek ini, ya. Tadi saya sudah mengatakan yang pertama itu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memelihara kita sepanjang tahun ini. Bahkan tahun yang akan kita jalani ini, saudara, pasti Tuhan memelihara, melindungi kita. Menghormati orang tua dalam kebersamaan, kerukunan, suka memberi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, adalah meninggalkan yang lama dan menyambut yang baru. Ini makna Imlek, ya. Meninggalkan yang lama dan menyambut yang baru. Sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Bulan yang lalu, saya sudah menyampaikan tentang New Year, New Hope. Firman-Nya dalam Filipi 3, ayat yang ke-13. Aku melupakan segala apa yang di belakangku. Ingat, saudara? Aku telah melupakan apa yang ada di belakangku. Artinya meninggalkan yang lama dan menyambut yang baru.
Saudara, kemudian di dalam Filipi 3 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ya, artinya menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, saudara. Ya, dikatakan saudara di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus pasal yang keempat ayat 22 sampai ayat yang ke-24 dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Kemudian yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, karena saya sering noleh ke sini ke situ, saya berniat ngasih monitor di situ. Jadi ketika saya khotbah atau WL, tidak usah noleh melihat ke sana. Jadi saudara yang punya ide untuk kemajuan gereja, silahkan usul. Kalau usulan saudara baik, usulan saudara diterima, saudara. Itu sebabnya saya ingin monitor di situ supaya saya tidak noleh situ. Ya, terus kita ayat ke-23 dikatakan supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Itu meninggalkan manusia lama. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu sebabnya ketika kita merayakan Imlek, ini cocok dengan firman Tuhan. Meninggalkan yang lama dan menyambut yang baru. Mengganti manusia lama kita dengan manusia yang baru. Seperti kalau gambar kupu-kupu yang indah ini. Asalnya dari ulat yang menjijikkan, saudara. Kemudian ketika diproses, masuk dalam kepompong yang gelap, menyakitkan. Keluarnya seperti kupu-kupu yang indah. Ulat itu menjijikkan. Semua orang tidak suka. Ya, bukan cuma cewek. Orang laki tidak suka sama ulat. Tapi setelah diproses, kita mengenal Yesus. Be like Christ. Menjadi seperti Yesus Kristus. Kita menjadi kupu-kupu yang indah. Dan semua orang suka kupu-kupu. Amin, saudara. Itulah artinya proses supaya kita menjadi manusia baru. Yang pertama tadi mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Yang kedua meninggalkan yang lama dan mengganti dengan yang baru. Yang ketiga, yang terakhir adalah pengharapan yang lebih baik di tahun yang baru. Di dalam perayaan Imlek itu mereka mengharapkan tahun yang baru ini aku lebih baik dari tahun yang kemarin. Menjadi pribadi yang lebih baik. Itu harapan. Dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang mengharapkan Tuhan, dia tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Di dalam Filipi 3 ayat 14b tadi dikatakan, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Rasul Paulus itu dulunya orang yang jahat, penganiaya Kristen, saudara. Dia membenci orang Kristen. Siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, ditangkap, dijebluskan ke dalam penjara. Dan tidak sedikit yang dibunuh. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus di jalan ke Damaskus, dia ada suara yang berkata, Saulus, Saulus. Saulus, Rasul Paulus namanya dulu Saulus, saudara. Saulus itu artinya yang terbesar. Tapi sekarang dia berubah menjadi Paulus, artinya yang terkecil. Dia berkata, siapa engkau Tuhan? Yang lain tidak dengar, saudara. Dia dengar suara Tuhan. Suara Tuhan yang berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Dia sempat jatuh dari kudanya dan buta matanya selama 4 hari. Tetapi setelah diproses oleh Tuhan, bisa melihat kembali, saudara, dia menjadi rasul yang luar biasa. Dia berkata, yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi, seperti sampah katanya.
karena pengenalan akan Yesus Kristus. Kita harus juga seperti itu. Saudara, kita melupakan apa yang di belakang. Mungkin masa lalu kita jahat, mungkin masa lalu kita suka berbohong, kita suka menganiaya atau memfitnah orang. Sekarang dalam Kristus berubah, saudara, menjadi ciptaan yang baru. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari untuk mencapai hadiah yang diberikan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, kita percaya kita harus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Itu adalah pengharapan yang lebih baik di tahun macan ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah sampai kepada kesimpulan. Saya kira khotbah saya panjang, saudara ya. Jadi saya agak kesusu supaya ini sudah 30 menit. Ternyata, saudaraku, dalam 30 menit saya bisa menyelesaikan. Puji Tuhan. Nah, yang penting kita ini mendapat makna. Apa artinya Hari Raya Imlek itu? Apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek atau tidak? Boleh, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tidak bertentangan dengan ajaran Kristen. Boleh, saudara. Seperti saya katakan tadi tentang angpau suka memberi, kerukunan, itu ada ayatnya. Ya, menghormati orang tua. Itu bagus, saudara. Boleh dirayakan, boleh ditiru. Tetapi yang tidak, yang bertentangan dengan firman Tuhan, 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, yaitu tentang tahayul, saudara. Kepercayaan kepada dongeng nenek-nenek tua. Nah, itu yang tidak boleh, saudara. Nah, puji Tuhan, tema kita hari ini adalah Imlek dalam iman Kristen. Di dalam kekristenan kita punya iman, ya. Walaupun kita merayakan Imlek, tapi kita tidak meniru tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita melihat sekali lagi beberapa hikmah yang dapat diambil ketika kita merayakan Imlek di tahun macan air ini. Ya, ayo kita ucapkan bersama-sama. Yang pertama apa? Tentang mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang sudah memelihara kita semua. Kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, itu semata-mata anugerah yang luar biasa. Amin, saudara. Bukan oleh karena kita kuat, kita hebat, tidak, saudara. Tapi semua karena kasih karunia, kemurahan Tuhan. Firman Tuhan berkata segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala sesuatu diberikan kepada kita. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan kepada siapa? Kepada orang yang mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, Allah akan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan sesuai dengan rencana panggilannya. Kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita luar biasa. Itu sebabnya kita percaya seperti Ayub 42 berkata, aku tahu, aku ngerti, kata Ayub. Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Kalau kita dipanggil untuk menjadi warga negara Indonesia, bersyukurlah. Yang kedua, saudara, apa makna Imlek dalam kehidupan orang Kristen? Yang kedua, meninggalkan yang lama dan menyambut yang baru. Kita adalah, saudara, bukan orang lama, kita ciptaan yang baru, amin. Dalam Kristus Yesus, kita adalah orang baru, orang ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur karena Tuhan baik, karena Dialah yang membuat hidup kita berarti. Dan yang ketiga, kita memiliki pengharapan yang lebih di tahun yang baru ini. Saya percaya kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti lebih diberkati oleh Tuhan. Berkat jasmani itu sedikit, saudara. Yang paling penting kita diberkati secara rohani.
Ya, itu sebabnya setiap hari saya bersama istri saya olahraga, ya, senam, ya, berjemur, saudara. Kemudian baca Alkitab. Saya rindu dan istri saya untuk apa? Mengalami apa? Kesehatan jasmani dan rohani. Tema dari GBI tahun ini adalah The Year of Spiritual Health. Tahun kesehatan rohani. Buat apa, saudara? Sehat jasmani, tapi rohaninya rontok, rohaninya anjlok. Buat apa? Tapi kita rindu supaya secara jasmani kita sehat kuat. Tapi secara rohani kita ini ada dalam perlindungan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini. Saya bersama istri saya mengatakan. Selamat Tahun Baru Imlek 2022. Happy Chinese New Year. Ya. Xin Chun Kyung Hui. Wan Serui. Senti Jian Kang. Ya. Sinien Kuaile. Boleh, ya. Tahun baru bersukacita, berbahagia. Tapi jangan pakai kongsi Pak Cai. Ya, puji Tuhan. Saudaraku, puji Tuhan. Saya sudah sampai kepada akhir. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena sebagai WNI, warga negara Indonesia, kami adalah warga keturunan Tionghoa. Dan sebagai orang Kristen, kami bersyukur kalau kami sebagai WNS, warga negara sorga. Itu semua kasih karunia kemurahan Tuhan. Biarlah di tahun baru ini kami semakin mengasihi Engkau ya Bapa. Kami lebih sungguh-sungguh dalam Engkau. Kami yakin dan percaya kalau Engkau sudah memelihara, melindungi kami di tahun yang baru. Yang lama, tahun ini pun yang akan kami jalani, kami percaya Tuhan tetap memelihara, melindungi kami, memberkati kami aman di dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Engkau berjanji untuk berjalan di depan kami, Engkau berjanji untuk menyertai kami, menghadapi segala tantangan, kesulitan, pandemi, resesi ekonomi, kami tidak gentar. Karena Yesus Kristus yang berkata, di dalam dunia ini kamu akan mengalami banyak penganiayaan. Tetapi ketahuilah, aku telah mengalahkan dunia. Yesus berkata, I have overcome the world. I have overcome the world, kata Yesus. Yesus sudah mengalahkan dunia. Kami juga lebih dari orang-orang pemenang. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan, biarlah kami sebagai warga negara Tionghoa, warga negara Indonesia, kami warga negara sorga, kami mengucap syukur. Terima kasih atas pengorbanan kasih setia Tuhan di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kami, yang memanggil kami semua menjadi pengikut-pengikut-Mu. Biarlah kami setia sampai akhir, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan, dan kami akan mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan terus mengingatkan kepada kami untuk kami mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, sucikan semua kami, ampuni segala dosa salah kami, dan kami percaya kalau Tuhan Yesus manunggal dengan kami, maka kami akan mengalami kebahagiaan, mengalami sesuatu yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan melewati tahun-tahun yang sulit ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya siap masuk dalam perjamuan suci, bersama-sama kita berkata, amin, amin.